Memang menarik ya relasi, kita bicara tentang pengetahuan dan iman kan. Menarik sih relasinya, bagaimana nih, kelihatannya kayak kutub utara sama kutub selatan ya kan, bertentangan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara lebih mendalam sebenarnya pertentangan itu bisa luluh gitu, bisa jadi satu, bisa lebur. Ya. Memang banyak pertanyaan menarik kan kalau dari ilmu pengetahuan ya. Apalagi dikaitkan sama iman. Misalnya halo teman-teman, kembali lagi di podcast Sahabat Perjalanan. Podcastnya Frater Project. Yeah. Hari ini adalah hari yang spesial. Karena apa, Frater Febri? Karena kita kedatangan seorang tamu. Tamu bukan sembarang tamu, teman-teman. Tamu datang dari Roma nih. Iya, bukan Roma sembarang Roma ya. Bukan Roma, Romangun. Bukan Roma Sari Kelapa. Ya, jokes saja. Biar kita ini aja ya. Iya. Ya. Pertama-tama perkenalkan dulu, saya Frater Evan. Dan saya Frater Febri. Oke, akan membawa kita pada suatu tema pembahasannya itu Iman dan pengetahuan. wah, kelihatannya berat tapi tidak, karena kita mendatangkan sumber terpercaya dari Roma. Asik. Langsung saja kita kenalan siapakah beliau. Kita sambut. Siapakah dia, Febri? Romo Nofrin. Wah, Hue. Nggak ada efek ya? Ya, baik. Bonjour ya. Bahasanya kalau Buongiorno. Gini harus Oh gini. ya, harus Buongiorno. 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 Ya, harus semangat. Oh, Buongiorno, come stai? Iya, buongiorno numero uno, Copino. Buongiorno C23. Bonjour negara. Memang. Ya, Romo Nofrin, boleh cerita sedikit soal Romo bagaimana Iya nih. apanya? Ya, Kenalan dulu lah kita lah kenalan sama dulu kita. lah sebelum membahas lebih dalam. Ya. Apa? Apa kenalan? Ya, kenalan apalagi nama. Nama. Oh, ya. Dulu terus kuliahnya Kuliahnya gimana? Iya. Kok bisa dibilang dari Roma itu ngapain? Kuliah kah? Jalan-jalan kah? Kita nggak tahu ya. Betul. Kita harus mencari tahu, teman-teman. Ya halo, Frater Evan, Frater Febri ya. Dan juga para pemirsa semua. Saya Romo Pius Nofrin. Tadi diperkenalkan pakai bahasa Italia ya, buongiorno ya. Saya bukan orang Itali ya, kelihatan dari bentukannya ya. Tapi emang Tidak bisa dibantah. Betul. ya karena saya dapat tugas khusus ya waktu itu sebagai frater tahun 2013 ya. Setelah selesai S1 di STF, tempat kalian sekarang kuliah ya. Setelah lulus dari sana kemudian dikirimlah saya ke Roma. Ya. Untuk belajar di sana sampai tahun 2020 ya. Jadi 2014 sampai 2020 saya belajar di sana. Gitu teman-teman ceritanya. Menarik sekali ya, Frater Febri. Ah masa sih? Belajarnya lama. Gila, di Roma coy. Di Roma Iya lama loh. lagi belajarnya. Nah, ngomong-ngomong, belajar kalau di Roma tuh belajar apa sih? Oh, di sono? Oke, jadi saya mulai waktu itu belajar teologi. Ya. Jadi sebenarnya saya tuh double degree. Oh, Dapat double degree teologi. Jadi S1 teologi di Jakarta, ya kan? Terus di sana ngulang lagi S1, Bro. wow. Karena S1 di sini nggak diakui. Jadi lebih kasihan sebenarnya ya. Ya. Jadi ke sana kayak orang lulus SMA, jadi ngulang lagi S1 teologi yang udah dapat di STF ya. Pelajarannya sama nggak sih, Mu, kalau di sono? Ya kurang lebih sama lah sebenarnya. Ya pakai bahasa beda doang, kerenan bahasa sono kali ya. Buongiorno. Buongiorno itu ya. Buongiorno. Sama belajarnya. Terus setelah S1 terus disuruh lanjut sama Bapak Uskup ya. Kayaknya belum puas gitu. Ah, baru S1 nih. Ah, lanjut aja gitu katanya ya. Lalu lanjutlah S2. Nah, S2 ini ngambil filsafat. Filsafat ya. Iya, tahu nggak filsafat? Waduh. Wah, tahu dong. Filsafat, Apa itu? filosofi.
Apa Pep? Apa itu ya Mo ya? Aduh. Filsafat. Nah. Ya, filsafat itu ya berasal dari dua kata. Ya, kata Yunani ya. Philos sama Sophia. Oh. Ya. Filosofia. Ya. Artinya? Philo itu artinya cinta. Oh, Sophia. Ya, itu apa kira-kira Sophia? Sofia tuh Bukan nama orang ya pasti ya. ya tentu pasti. Kayak nama mantannya Evan ya. Iya. Tahu aja nih ngomong. Bisa aja Iya. Romo. Aja nih. Ya. Sofia itu kebijaksanaan. Wah, jadi cewek-cewek yang namanya Sofia, wah, bijaksana. Bijaksana ya. Waduh. Jadi filsafat itu cinta akan kebijaksanaan. Bus. Keren gak coba tuh artinya? Ya. Cinta akan kebijaksanaan. Wah, mantep nih. Berbahagialah kamu Sofia. Sama kamu. Hebat. Iya. Kalau ngomong-ngomong soal filsafat Romo, kan di sana kan di tempat kami kan filsafat tuh kan ngomongin filsafat ini, filsafat itu, filsafat apa ya, ada epistemologi. Kalau Romo tuh di sana di Roma filsafatnya ada kekhususan gitu nggak sih Mo? Ya sebenarnya apa ya? Filsafat itu kan masih umum ya, secara general aja, secara umum. Saya ambilnya secara umum ya filsafat pengantar dan sebagainya. Tapi kemudian ketika untuk tulis tesis akhir ya, itu saya pilih temanya tentang filsafat ilmu pengetahuan, filsafat alam ya, bicara tentang ilmu pengetahuan, bicara tentang sains, bagaimana filsafat dan sains itu saling berhubungan. Waduh, berat banget ya. Jangan berat-berat lah. Ini kalau di ilmu pengetahuan tuh udah susah ya, udah susah banget loh. Iya, Ini filsafatnya, filsafat ilmu pengetahuan. Pusing nggak tuh? Iya, mencari kebijaksanaan di ilmu pengetahuan. Waduh, iya. Mumet lagi kan. Aduh. Iya. Ya semoga para pemirsa ya di menit ini kemudian tetap standby ya ikut. Kalau udah mulai pusing ya udah nggak apa-apa lah. Jangan dong. Ya, Frater Evan. Kalau ngomong-ngomong soal ilmu pengetahuan nih kita ingat ya masa SMA. Wah, Iya kan? masa-masa indah. Bukan dong. Kirain. Bisa aja Frater Evan. Pasti ingat Sofia kan? Siapa itu? Enggak, gini loh. Waktu SMA itu kan ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial. Nah itu kan kalau dari saya pribadi ya, itu kenapa ya saya juga bingung ketika masuk seminar itu ilmu pengetahuan alam, terus ada ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan saya sendiri milih ilmu pengetahuan alam, terus selanjutnya ini filsafat malahan. Bingung sendiri malahan. Nah, tapi saya juga melihat dari Romo Nofrin ya, ilmu ada filsafat ilmu pengetahuan, jadi saya tersadarkan gitu kan. Jadi adanya filsafat ilmu pengetahuan tuh saya jadi wah ada gregetnya nih. Nah ngomong-ngomong soal ilmu pengetahuan, itu apa sih Mo? Waduh. Ini pertanyaan filsafat banget nih. Dasarnya mahasiswa filsafat. Skriptor. Lagi skripsi ya. Kami berusaha mencari kunci jawaban, jadi kalau ditanya dosen kita udah tahu duluan ya. Aduh. Ya. Ilmu pengetahuan ya, sains ya kan. Terjemahan dari science bahasa Inggris. Sains itu merupakan sebuah metode ya kan. Sebuah pendekatan ya di mana untuk menghasilkan sebuah pengetahuan digunakan cara tertentu kan pasti ya. Lalu sains ini ya menggunakan metodenya sendiri ya. Metodenya itu berupa eksperimen ya kan atau matematik, hitung-hitungan ya. Jadi dari dianalisis kemudian sampai pada kesimpulan dan dari situ kemudian jadi sebuah ilmu baru ya kan. Jadi ilmu pengetahuan itu terbentuk dari proses itu ya. Jadi ada suatu pengalaman gitu ya, diuji misalnya ini air ya. Air tuh asal dari mana gitu kan. Tuh, mereka nguji tuh pasti kan. Diuji gimana caranya lah di lab gitu ya. Ternyata oh air tuh hasil dari campuran hidrogen sama oksigen ya kan. Lalu ketemu ya. Nah dari situ kita dapat pengetahuan baru ya. Jadi sebenarnya sains itu bisa kita artikan yaitu
sebuah metode untuk mendapatkan pengetahuan dari hasil analisis, ya, ujian terhadap sebuah pengalaman, begitu. Menarik sekali ya Frater Evan ya. Gimana Iya. Evan? Saya semakin tercerahkan. Masa sih? Meragukan banget asasinya ya ampun. Tapi menarik loh, ternyata pengetahuan yang selama ini kita pelajari itu ternyata gampangannya emang kita lihat dari pengalaman kita yang udah kita lihat gitu, dan itu diuji gitu untuk mendapatkan fakta gitu kalau itu memang ada gitu kan ya. Nah, lebih menariknya lagi, gimana kalau masalah tentang iman, Mo? Kan iman kita juga mau, kita percaya nih Mo sama iman. Sama kayak kita percaya ilmu pengetahuan ya. Tapi kan kalau iman ini kadang-kadang susah-susah gampang loh kalau buat dibuktikan. Kayak misalnya kita dapat penampakan di Gua Maria gitu ya Mo. Terus kita kabarin ke orang-orang. Kayaknya ada orang yang percaya, ada yang enggak kan. Iya. Nah, itu kayak gimana tuh Mo? Iya. Kalau ngeliat fenomena kayak gitu Mo. Ya, benar juga sih Evan, ya. Emang menarik ya relasi, kita bicara tentang pengetahuan dan iman kan. Menarik sih relasinya, bagaimana nih, kelihatannya kayak kutub utara sama kutub selatan, ya kan, bertentangan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara lebih mendalam, sebenarnya pertentangan itu bisa luluh gitu, bisa jadi satu, bisa lebur. Ya. Memang banyak pertanyaan menarik kan kalau dari ilmu pengetahuan, ya. Apalagi dikaitkan sama iman. Misalnya dulu itu ingat nggak kisahnya Galilei? Ingat? Ingat nggak? Febri ingat nggak? Waduh, kenalan bapak saya kayaknya. Jauh. Iya. Gila, tentang ini, tentang bumi sama matahari. Gitu iya. kan. Dulu kan konsepnya itu kan matahari yang mengelilingi bumi, ya kan. Jadi ada siang dan malam karena mataharinya yang muter. Lalu kemudian Galileo bilang enggak, ya. Lalu dia mengatakan yang mengelilingi itu bumi. Jadi bumi yang mengelilingi matahari gitu ya. Ya gitu. Misalnya, nah itu kan ada perdebatan di situ ya. Perdebatan yang panjang, nggak selesai setahun 2 tahun. Ya. Baru akhirnya terbukti memang secara ilmiah apa yang dikatakan Galileo benar, ya kan, tentang itu. Ya. Nah, begitu juga pertanyaan-pertanyaan mengenai iman gitu kan. Seringkali emang ini gimana kok waktu itu gereja bilangnya salah, tapi kok ternyata setelah terbukti gimana dong tanggapannya gitu kan? Iya. Ya, memang ya itu bagian dari relasi lah ya. Kan kalau kita berelasi sama orang nggak selalu mulus ya. Betul, ya. benar. Ya kan kalau yang lagi pacaran misalnya, kan pasti ada konflik-konflik ya nggak? Iya. Ya kan? Ada yang nggak cocok ya, pengennya begini ya, yang satu pengennya makan bakso, satu pengennya spaghetti, ya kan? Nah, bentrok nih. Iya. Ya, mau makan apa sekarang? Ya. Biasanya kok jawaban cewek terserah. Iya. Udah itu udah jawaban paling skakmat udah. Bingung kan, itu jawaban iman sebenarnya itu. Wah. Ya, ya itu seperti itulah analoginya ya. Seringkali emang ada bentrok, tapi kan setelah kemudian kita duduk bareng gitu, kita omongin sebenarnya terus ketemu satu jalan keluarnya gitu. Kira-kira bagaimana melihat satu masalah dari dua sisi yang berbeda. Jadi ada kacamata tersendiri kalau misalkan untuk melihat satu fakta tersendiri ya Romo ya. Iya. Jadi kalau misalkan ngomongin soal iman ya udah pakai kacamata iman gitu. Kalau misalkan pengetahuan ya tentang pengetahuan ilmu pengetahuan gitu ya. Tapi jangan dipisah juga. Oh, ya. beda ya. Jangan dipisah juga. Wah ini kita ngelihatnya dari ilmu pengetahuan. Kalau ini kita ngelihatnya dari iman. Enggak. Jadi kan ini kan dua-duanya kayak bestie gitu loh. Bestie banget bos. Jadi berkait gitu kan. Iya. Berkait. Jadi ilmu pengetahuan ya mencoba untuk melihat ya yang ada di depan mata kita gitu kan istilahnya. Tetapi iman juga membantu kita ketika kemudian ilmu pengetahuan mentok gitu. Kemudian di situ iman membantu kita untuk ngerti, oh ternyata di belakangnya ini ada
ada sesuatu yang bisa kita gali ya dari iman gitu. Jadi saling berkait lah. Saling ya. berkait. Jangan berpisah ngelihatnya. Itu berarti Saling berkaitan ya. iya, jangan sampai dilepaskan satu Iya. dengan yang lain. Iya. Kan? Iya. Cakep kan? Keren banget. Iya. Kalau tadi kita ngomongin Galileo, nah terus perkembangan berikutnya, perkembangan zaman itu, kalau tadi kan ngomongin soal bumi matahari. Nah sekarang kita ngomongin soal teorinya Darwin nih. Itu paling fenomenal banget tuh kan. Mungkin pada masa tertentu kayak saya juga nggak tahu sih masa kapan ya, tapi Charles Darwin tuh bilang kita tuh semuanya, pendahulu kita ini semuanya itu berasal dari kera. Nah, itu bagaimana kita menghadapi hal itu? Karena di dalam kitab suci pun dikatakan, wah kok kita kita diciptakan dari Allah, secitra dengan Allah, nah, gitu. Itu bagaimana ya, Moy? Wih, Pater Faber pinter ya. Iya. Saya mah cuma dikasih tahu aja. Pinter banget. Meskipun saya udah tahu sebetulnya. Saya pura-pura aja. Iya. Tadi ngomong tentang teori evolusi ya. Oh iya, Nah itu juga salah satu perdebatan tuh dalam ilmu pengetahuan dan iman ya. Karena seperti yang kita tahu kan teori evolusi, ya, ada banyak teori evolusi ya. Yang terkenal itu dari Charles Darwin ya. Dia bilang bahwa ada semacam proses ya, perubahan spesies ya. Dan itu terjadi karena seleksi alam. Ya kan? Dia kan ambil contohnya di Kepulauan Galapagos ya waktu itu. Dia melihat ada burung-burung itu, burung mockingbird ya. Itu paruhnya beda-beda. Kenapa bisa begini ya? Yang satu paruhnya begini, satu paruhnya begitu ya. Lalu dia sampai di kesimpulan karena situasi alamnya berbeda ya. Lalu kemudian karena seleksi alam terjadilah perubahan-perubahan itu ya. Lalu di situ kemudian dia ya mengatakan begitu juga manusia ya. Manusia ini kemungkinan dari teori evolusi pasti juga berasal dari sesuatu ya kan. Dari spesies yang sebelumnya. Lalu terjadi dari dia bilang dari keturunan bersama ya, orang tua bersama. Jadi sebenarnya nggak nyebut simpanse ya, yang nyebut itu baru anak buahnya. Dia cuma bilang kita berasal dari orang tua bersama dengan mamalia ya. Apa itu ya? Kemudian dijelaskan semacam ya simpanse ya. Ya seperti itu. Lalu tuh gimana dengan kisah penciptaan? Nah, itu. Ya, kitab Kejadian, ya. Baca kan kitab Kejadian? Baca ya, dong. bab Baca. 1, bab 2. Bab 2. Jadi ingat. Tuhan menciptakan dunia ini dalam 6 hari, ya kan? Terus hari ke-7 Tuhan bobo, kan, istirahat. Ya. Terus gimana ini? Tuhan kan yang menciptakan menurut iman kita. Iya. Terus gimana dong teori evolusi yang mengatakan ini manusia terbentuk dari spesies semacam simpanse. Ya. Nah, di situ kemudian kita mencoba untuk melihat ya bahwa emang ya teori evolusi itu pendekatan ilmiah ya. Pendekatan ilmiah tentang asal usul manusia ya. Tetapi itu nggak perlu dipertentangkan dengan keyakinan iman kita ya. Nah, pelindung seminari kita Yohanes Paulus II ya, itu punya tanggapan yang bagus ya, bahwa sains itu memurnikan agama ya. Dalam arti sains itu memurnikan agama dari superstition itu apa ya? Dari tahayul. Memurnikan agama dari tahayul. Ya. Tetapi kebalikannya juga ya, agama memurnikan sains dari penyembahan berhala. Wah, cakep kan? Nah, dalam teori evolusi juga gitu ya. Gereja mengakui bahwa teori evolusi ini adalah penjelasan ilmiah the best ya, tentang asal usul makhluk hidup. Tetapi ada batasnya ya, karena misalnya teori evolusi nggak bisa menjawab. Terus dari mana asal segala sesuatu ya sebelum semuanya ada? Nah itu. Sebelum alam semesta ada nih gimana? Awalnya siapa yang ada? Wah, itu udah masuk
pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab sama sains ya. Di situ kemudian bisa dijawab lewat filsafat, lewat iman, ya. Jadi kisah penciptaan itu kan sebuah refleksi ya. Jadi orang mencoba melihat refleksi bagaimana Allah berteman dengan kita ya, berelasi sama kita. Kemudian muncullah cerita tersebut, kisah tersebut ya. Dan itu punya bobot yang sama beratnya dengan pendekatan ilmiah di teori evolusi. Gitu kurang lebih. Gimana? Wah, menarik. Jadi jelas apa tambah bingung? Wah, kita dimurnikan. Mantap. Iya. Iya, mantap loh. Ternyata ya iman dan pengetahuan itu kalau bahasanya Romo Nofrin tuh besti itu emang ya bener-bener besti, artinya saling melengkapi. Iya. Jadi bukan saling mempertentangkan ini kamu salah, itu kamu salah gitu kan ya, Frater Evan ya. Betul. Seperti lebih ke menyempurnakan ya. Menyempurnakan dalam koridornya masing-masing ya, Mo. Iya, tapi jangan jatuh juga kemudian di menjadi sikap pluralis ya, atau sikap yang kemudian kalau sama-sama benar ya udahlah percaya satu aja gitu kan. Lalu jangan sampai ke situ juga ya. Jadi bahwa emang sains menghasilkan kebenaran ya kan, iman juga adalah kebenaran ya kan. Dan ini nggak bisa dipertentangkan. Nah, tapi kebenaran itu satu gitu ya. Kebenaran itu satu. Dan siapa itu kebenaran? Ya, kebenaran tidak lain tidak bukan adalah Tuhan kita ya kan. Jadi dari sumber inilah ya asal dari segala sesuatunya. Nah, ini nggak boleh kemudian semacam dipisah gitu loh gitu. Jadi kebenaran itu tetap satu ya. kan. Tapi kan cara mendekatinya beda-beda pendekatannya gitu kan. Ya. Misalnya Evan mendekatinya dari cara sini ya. Lalu Febri lewat sana ya, lewat gang sempit. Kalau ini lewat jalan tol ya misalnya. Pendekatannya bisa macam-macam, tetapi kebenaran itu satu ya. Ya. Iya. Berarti ya mirip kayak inilah ya penggambaran tadi ya, penggambaran kalau nggak penggambaran kita ngelihat piano gitu kan, misalkan piano kita ngelihat dari sisi mana, tentu tergantung juga orang dari ngelihat dari sisi mana lagi gitu. Jadi ada berbeda pandangan tapi kebenaran ya itu satu, itu piano gitu. Tergantung cara melihat kita gitu. Yeah. Jadi gimana Frater Evan nih? Semakin Gimana? bergejolak kah? Udah kayak kuliah ya, 2 SKS ya. Iya loh. Seperti kuliah tapi menyenangkan bukan? Iya. Makanya tetap nonton ya. Iya. Bisa aja. Bisa dong. Ya, teman-teman sekalian dan pemirsa yang terkasih dalam Kristus. Asik. Ya, dari tadi kita juga sudah melihat ya bagaimana ternyata ilmu pengetahuan dan sains itu ya bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan. Karena mereka itu bisa membantu kita untuk melihat kebenaran yang sejati itu seperti apa gitu. Makanya jangan ini ya teman-teman ya, jangan ragu untuk mempelajari ilmu pengetahuan semakin mendalam ya. Entah itu filsafat, matematika, biologi, Filsafat mungkin ya, Iya. teologi kan. Banyak lah Banyak pokoknya. pokoknya ilmu Apa pengetahuan saja itu. tuh bisa kita pelajari. Tapi jangan lupa juga untuk belajar tentang iman kita teman-teman. Baca Iya. kitab suci, doa tiap hari. Apalagi Pep. Udah kayak lagu aja nih. Iya, kayak lagu nih Pak, mohon maaf nih. Sa aja. Iya kayak gitu ya. Iya, Kita mau ngapain? sudahi atau belum? Ya, tapi untuk sekarang sih buat saya ini tuh udah poin penting banget yang untuk bisa kita pelajari ya tentang relasi antara ilmu pengetahuan dan Iman. iman ya. Ya kayak burung lah ya. Burung Burung kan punya 2 sayap ya kan. Mungkin bisa kita analogikan itu ya. Iya. Ada sayap kiri, sayap kanan. Udah kayak bola jadi. Saya striker. Ya. Nah itu kan kalau untuk bisa terbang kan butuh 2 sayap kan. Iya. Ya, itu ya bisa kita anggap iman sayap kanan, lalu ilmu pengetahuan sayap kiri ya. Dua-duanya saling mengepak supaya kita bisa
terbang menuju pada kebenaran Wah. sejati. Cakep. Bahasanya puitis sekali tapi ya kena gitu ya. Keren banget. Keren banget loh. Buset. Ya, itu pembahasan kita bersama Romo Nofrin pada hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Kapan lagi kan kita belajar bahasa Roma meskipun satu doang. Bonjo. Bonjour. Buongiorno. Grazie. Grazie. Oh, Terima grazie. kasih. Terima Grazie. kasih. Iya. Grazie. Aduh. Bella ciao. Bella ciao. Iya. Ntar kalau kita ke kantin kita bilang grazie, gratis ya. Gratis ya. Bukan dong. Bukan. Nggak boleh ya? Nggak Nggak boleh boleh. dong. Iya. Oke, Romo Nofrin, kami mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Romo. Karena pembahasan mengenai iman dan pengetahuan itu bisa meneguhkan kami dan juga teman-teman seperjalanan yang menonton hari ini ya. Iya. Meskipun singkat tapi ini bisa jadi pengantar untuk teman-teman lebih mendalami nanti ya. Dan saya jadi teringat kata-kata Galileo yang kayaknya bisa menggambarkan ya. Kalau ternyata lewat sains itu tuh kita bisa tahu, bisa mengenali, bisa belajar tentang apa itu langit. Tetapi lewat agama kita bisa tahu cara kita menuju ke langit. Asik. Ke surga maksudnya. Iya, sedap. Cakep. Untuk bersatu bersama Kristus. Iya. Oke. Akhir kata dari kami ya. Saya Frater Febri dan Saya Frater Evan dan juga Romo Nofrin mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, komen juga di bawah untuk ya tema-tema berikutnya kalau mau ada yang usul dan juga like. Itu saja dari kita. Ciao. ciao. Ciao.